bahwa keempat, terhadap dalil bahwa hasil audit BPKP perlu diuji dengan audit tandingan, majelis hakim menegaskan bahwa walaupun pihak terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan ahli tandingan, faktanya tidak ada audit tanding yang sahih yang dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyanggah angka 1.567.862.716 yang ditemukan BPKP. Saksi-saksi ada cat yang dihadirkan terdakwa adalah saksi-saksi tentang aspek tertentu, misalnya saksi Asadi Bunyamin tentang aspek perpajakan pribadi terdakwa, saksi Scott Bowman dan saksi Google lainnya tentang aspek korporasi Google, bukan saksi tentang audit kerugian keuangan negara yang dapat membantah hitungan BPKP secara substansial. Menimbang bahwa kelima, terhadap dalil nilai 1,567 triliun terlalu besar dan tidak masuk akal, majelis hakim menilai bahwa angka tersebut justru proporsional dengan magnitud program digitalisasi pendidikan yang menjadi objek pengadaan. Program ini melibatkan 1.159.327 unit Chromebook ke ribuan sekolah di seluruh Indonesia selama periode 2020 sampai 2022 dengan total realisasi pembayaran itu mencapai 6 triliun sekian. Dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan skala nasional demikian besar kerugian sebesar 1 triliun sekian yang merupakan sekitar 23,3% dari total realisasi pembayaran, bukan angka yang berlebihan, melainkan justru menunjukkan kehati-hatian BPKP yang hanya menghitung selisih kuantitatif antara realisasi pembayaran itu dengan nilai wajar barang tanpa menggelembungkan angka melalui asumsi tambahan. Menimbang bahwa keenam, terhadap dalil bahwa kerugian negara masih bersifat potensi karena Chromebook masih dapat digunakan jika ada internet, majelis hakim menegaskan bahwa kerugian dibesarkan pasal 604 KUHP baru adalah kerugian aktual dan dalam perkara kerugian aktual tersebut sejak A. Anggaran telah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan, B. Chromebook telah didistribusikan dan dalam banyak kasus tidak berfungsi optimal, C. Selisih harga dengan harga wajar pasar sudah teridentifikasi secara konkret, dan D. Opportunity cost untuk pengadaan alternatif yang lebih sesuai sudah tidak dapat dipulihkan. Kerugian aktual inilah yang dihitung BPKP, bukan kerugian potensial. Menimbang bahwa ketujuh, terhadap dalil yang diajukan bahwa metode BPKP menggunakan teknik sampling yang menghasilkan angka tidak pasti, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih rinci dalam penilaian atas ahli ada chart, majelis hakim menegaskan bahwa metode BPKP dalam perkara aku sama sekali tidak menggunakan teknik sampling. Yang dilakukan BPKP dalam penghitungan secara penuh terhadap seluruh populasi 1.159.327 unit Chromebook yang seluruhnya tercatat dalam berkas pengadaan, dikalikan dengan selisih harga yang dapat diverifikasi dari dokumen otentik. Metode demikian secara metodologis tidak termasuk dalam pengertian sampling sebagaimana didefinisikan dalam standar audit 530 yang diberlakukan dalam standar pemeriksaan keuangan negara berdasarkan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Oleh karena dalam sampling terdapat unsur penarikan kesimpulan terhadap populasi melalui pemeriksaan sebagian unit dengan menggunakan probabilitas. Dalam perkara aku, seluruh populasi unit barang diperiksa dan dihitung secara aritmetik tanpa menggunakan estimasi statistik maupun proyeksi probabilistik apapun, sehingga sifat keluaran perhitungan sepenuhnya deterministik dan tidak terdapat ketidakpastian metodologis sama sekali. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta, metodologi audit yang sahih, dukungan dokumen-dokumen otentik sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli lain, serta penolakan terhadap dalil-dalil sanggahan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara nomor P.03.03-SR-SP-920-D6-02-0225 tanggal 4 November 2025 yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar 1.568.662.716.716 rupiah 74 sen adalah valid, sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen-dokumen detik yang dapat diverifikasi untuk setiap variabel penghitungan. Menimbang bahwa terhadap dalil yang menyatakan Chromebook bermanfaat dan
Pemilihan kelompok yang tidak berbayar justru menghemat keuangan negara antara 3 triliun 600 miliar sampai dengan 4 triliun 900 miliar rupiah. Majelis Hakim berpendapat bahwa kemanfaatan di tingkat hilir penggunaan tidak menghapus kerugian di tingkat hulu pengadaan, sebagaimana telah Majelis Hakim tegaskan bahwa dalil penghematan tersebut tidak didukung satupun alat bukti dan bertentangan dengan fakta hukum berupa data aktivitas masuk atau login pada papan pemantauan admin belajar yang diakses secara langsung di persidangan menunjuk tingkat pemanfaatan sangat rendah, serta percakapan elektronik yang terdekat terdakwa yang menyebut banyak kelompok dianggurin setelah asesmen nasional, bahwa rujukan pada surat edaran konsolidasi laptop kantor seharga 11 juta rupiah tidak dapat dipakai sebagai pembanding karena berbeda jenis, spesifikasi dan peruntukannya dengan perangkat pendidikan dalam perkara aku. Nimbang bahwa terhadap dalil menyatakan tidak terdapat kemalangan harga pasar berkisar 5 juta rupiah sampai 7.500.000 rupiah per unit, sedangkan harga wajar yang dipakai bertentangan data e-katalog. Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut keliru karena nilai wajar dalam laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan justru berada pada kisaran 4 juta rupiah sampai 4.500.000 rupiah per unit dan bukan 3 juta rupiah sebagaimana didalilkan. Bahwa kemahalan tersebut dikuatkan secara independen oleh keterangan ahli teknologi informasi Profesor Mujiono yang menerangkan bahwa harga jual kelompok spesifikasi serupa di pasar niaga sekitar 3.299.000 rupiah per unit, sehingga dengan formula penyusunan harga perkiraan menurut lampiran peraturan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan nomor 12 tahun 2021 berupa harga barang ditambah biaya pengiriman 7%, keuntungan 15% dan pajak pertambahan nilai 10% dipilih harga perkiraan sendiri yang seharusnya 4.354.680 rupiah, sehingga harga pengadaan sebesar 6 juta rupiah adalah 138% dari harga perkiraan sendiri. Menimbang bahwa terhadap dalil penghitungan ganda atas komponen Chrome Device Management dari 621 miliar sekian, Majelis Hakim menegaskan bahwa angka kerugian keuangan negara yang di Majelis Hakim adopsi adalah sebesar 1,567 1 triliun 5, sekian sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara nomor P.SR-SPG-920-D6-02-2025 tanggal 4 November 2025 yang dihitung dengan metode selisih antara realisasi pembayaran itu dengan nilai wajar atas seluruh populasi pengadaan secara penuh. Bahwa oleh karena Majelis Hakim bersandar pada angka laporan hasil audit yang bersifat menyeluruh dan terverifikasi tersebut dan tidak mengadopsi rekonstruksi aritmetik yang berbeda dalam surat tuntutan, maka tidak terdapat penghitungan ganda dalam kerugian yang menjadi dasar putusan ini. Bahwa penggunaan angka laporan hasil audit ini sekaligus menjaga keselarasan dengan putusan impari materi atas nama terpidana Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa. Nimbang bahwa dalil menyatakan skema co-investment sebesar 30% atas pendapatan Google dari Chrome Device Management bukan merupakan kickback dan kausalitas terputus karena baru disampaikan setelah persetujuan co-head. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keterangan ahli lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah Setia Budi Arianta, rabat atau co-investment dalam pengadaan seharusnya menjadi komponen pengurang harga atau disetorkan ke kas negara, sehingga tidak terrealisasinya hal tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Bahwa yang dinilai adalah keberadaan skema yang melatari pengadaan dan bukan semata urutan waktu penyampainya, sehingga dalil terputusnya kausalitas tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap dalil menyatakan gratifikasi yang diterima oleh pihak tidak dikait dan tidak dikehendaki oleh terdakwa, serta dalil yang menghendaki diterapkannya azar kausalitas yang kuat, yang diajaran memandang sebagai sebab hanya hal yang menurut akal secara objektif patut diperhitungkan menimbulkan akibat dan bukan ajaran syarat mutlak, yakni ajarannya yang memandang setiap syarat yang tanpa keberanian akibat tidak akan terjadi sebagai sebab. Dalam menilai hubungan kausalitas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak mensyaratkan adanya kickback ataupun aliran dana kepada terdakwa, sehingga tidak adanya laporan mengenai aliran dana kepada terdakwa tidak menggugurkan terpenuhinya unsur tujuan menguntungkan korporasi. Bahwa sekalipun digunakan ajaran kausalitas yang adekuat sebagaimana dikehendaki penasihat hukum terdakwa,
Rangkaian penyalahgunaan kewenangan dilakukan tetap merupakan sebab yang secara objektif patut diperhitungkan akan menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga baik dengan ajaran syarat mutlak maupun dengan ajaran kausalitas yang adekuat, hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan kerugian keuangan negara tetap